nyambung ke yang tadi Gus, bahwa jalan menuju Allah ini bisa sama tapi tidak sama persis ya, dan juga bisa berbeda-beda. Tapi kan kadang-kadang kita itu pernah mendapat istilahnya kayak semacam kritikan lah Gus, ketika mau mendengarkan kajiannya seseorang itu lihat dulu orangnya, dia belajarnya bagaimana. Kadang-kadang kan banyak yang nggak setuju ketika melihat, oh dia itu loh nggak pernah mondok, oh dia loh mondoknya cuma sebentar, oh dia loh ngajinya cuma melalui YouTube, kok sudah cek dalamnya membahas ini dan itu kan terkesan seolah-olah membatasi kekuasaannya Allah untuk mengangkat manusia atau makhluknya itu supaya sampai kepada Allah. Kayaknya seolah-olah dibatasi kayaknya Gus, kalau bahasanya seperti itu. Padahal kekuasaannya Allah kan tidak terbatas. Dan kita tidak bisa memprediksi mau seperti apa Allah menarik hambanya itu supaya sampai kepada Allah. Ya, kan begitu ya Gus. Iya, banyak Mas. Banyak Saya sekali sendiri yang juga mengkritik seperti banyak yang kritik, tapi kan kita kembalikan lagi, kalau semua itu afal dari kehidupan itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri, ya kita kembalikan. Karena apa mereka kok tidak mau untuk mencoba memahami? Karena memang mereka masih belum dibukakan itu tadi, pintu hidayah itu tadi. Jadi sebetulnya nggak bisa kita berpatokan harus guru yang seperti ini, nggak bisa. Bukan itu, kita mencari kebenaran itu bukan berpedoman seperti itu. Dari kotoran pun kalau kita itu bisa mengambil pembelajaran, itu juga jadi guru Mas. Jadi guru. Dari anak kecil pun, dari orang gila pun, kita mendapatkan pelajaran dari situ. Ya, kita telah mendapatkan ilmu dari orang yang gila. Ketika kita sudah memahami rasa itu tadi, bisa merasakan. Makanya salah satu guru saya dulu juga, saya pernah mendapatkan ijazah itu, kamu berkasih sayanglah kepada orang-orang gila. Jadi dulu itu saya waktu kadang beli kitab itu pakai sepeda ontel, itu waktu itu jarak sekitar 15 kilo saya membeli kitab waktu di pondok dulu. Setiap saya bertemu orang gila, saya mesti turun dari sepeda, saya belikan makanan, saya belikan minum, kemudian saya peluk. Itu ijazah dari salah satu guru saya dulu. Saya suruh berkasih sayang dengan orang-orang gila. Dan ketika saya sudah menikah, banyak tamu saya itu yang orang-orang gila. Datang ke rumah, ya lu salam, assalamualaikum, kadang pakai kalung sandal itu dibuat kalung. Ya penampilannya kayak orang gila gitu, gila-gila. Tapi mereka uluk salam, maksudnya itu assalamualaikum. Nah itu anehnya. Dan setiap ada orang gila ke rumah, saya pasti mendapatkan ilmu, mendapatkan pembelajaran dari mereka. Jadi tidak boleh habis membatasi, istilahnya bahasanya itu ya tidak boleh kita membatasi kekuasaannya Allah. Tapi kan mereka yang belum mencapai kesadaran itu kan, mereka tetap tidak merasa Mas. Kalau mereka membatasi dirinya sendiri kan tidak merasa. Memang itu sudah skenario Allah, kita kembalikan lagi. Belum diberikan hidayah itu tadi, petunjuk untuk memahami ilmu yang lebih mendalam lagi. Jadi mereka ya terbatas di situ-situ aja pengetahuannya.
yang sering mereka bahas, permasalahkan, dan hanya seputar-putar suasana itu aja, tidak mendalam. Sebetulnya kan kalau kita ingin menemukan kebenaran sesungguhnya, kita tidak boleh memandang dari guru atau dohiriyah guru yang seperti apapun, tidak bisa seperti itu. Yang harus kita kaji itu ilmu yang dibahas oleh guru ini, walaupun penampilannya tidak kayak kiai, kayak orang awam katakanlah, tapi hikmah-hikmah atau masukan-masukan yang dia berikan kepada kita ini membimbing ke arah Tuhan. Intinya di situ. Itu yang harus dijadikan pedoman. Harus dijadikan pedoman. Jadi jangan kita berpedoman dengan penampilan seseorang yang kayaknya kayak orang gila. Kita tidak mau berguru, tidak mau mencari hikmah di situ. Ya tidak bisa kita. Malah sulit untuk sampai. Sulit. Ilmunya Allah itu di mana-mana ada kok. Pernah saya dulu itu waktu di pesantren itu, guru saya itu pagi waktu ngaji kitab Ihya Ulumuddin waktu itu belum buka kitab, guru saya itu sudah marah. Kamu itu jangan ngaji-ngaji aja, katanya guru saya. Main-main ke pasar sana, belajar ulas asih, katanya guru saya itu. Di pasar itu banyak ilmu, katanya guru saya itu. Nah, kemudian setelah ngaji, saya punya uang kalau nggak salah 4.000 rupiah waktu di pondok itu. Saya pergi ke pasar. Apa sih ilmu yang ada di pasar ini? Katanya Yai tadi kok banyak ilmu di pasar. Coba saya laksanakan apa yang sudah diberikan guru itu tadi. Kemudian saya ke pasar, Mas, bawa uang 4.000 itu. Katanya guru saya itu belajar belas kasih, katanya itu. Kemudian saya jalan-jalan di pasar, ada seorang orang tua ibu-ibu itu jualan sayurnya itu kuning-kuning, Mas. Nah, ini kayaknya kalau dijual tidak laku kayaknya, Mas. Sayurnya sudah kuning-kuning. Kemudian saya beli itu. Ini kasihan ini orang, kalau tidak ada yang beli nanti rugi. Ya. Terus saya beli sayurnya, Bu. Ini berapa, Bu? Sayurnya ini. Malahan orangnya yang jual itu, perempuan tua itu tadi, melarang saya untuk membeli sayur ini karena sudah kekuning-kuningan. Ini sisanya kemarin, Dek, katanya itu. Jangan beli ini aja yang baru, yang masih seger. Nah, tapi saya tetap mau beli yang kuning itu, sayur yang sisa kemarin itu. Saya bilang mau saya buat makannya marmut gitu aja ya. Kemudian diberikan semua, Mas. Saya kasihkan uang berapa, Bu, semuanya. Kasih aja 2.000 atau 3.000 waktu itu kalau tidak salah. Ya wis, dikasihkan semua yang kuning-kuning itu. Nah, pada proses sudah bayar, terus kemudian sayurnya masih dimasukkan kresek, tas kresek itu. Saya ada yang nepuk pundak saya. Nah, seorang laki-laki pakai kopiah putih, kayaknya sudah haji kayaknya. Ya, saya panggil Abah. Apa, Bah? Sampean mau sayur terong, katanya gitu. Ya mau, Bah. Nanti kalau mau mampir di bedak saya ya, yang itu ada orang pakai kerudung nyapu-nyapu itu. Oh iya ya, Pak, ya, Pak. Nah, setelah sayurnya dimasukkan tas kresek sama wanita tua itu yang jualan sayur kuning-kuning kayak tadi itu, kemudian sayurnya saya bawa, saya cantolin di sepeda, kemudian saya jalan mampir ke bedaknya Abah itu tadi. Nah, mana, Bah, terongnya? Itu, Dek, bawa semua. Satu sak, Mas, satu pasang ini suruh bawa. Kok banyak sekali, Bah? Nggak apa-apa, itu terong sutiran sudah nggak layak jual, katanya. Ada yang bengkok-bengkok itu loh, sayur terongnya itu. Ya, saya bawa semua.
ke pondok satu sak itu. Nah, kemudian setelah di pondok saya merenung, Mas, ini tadi Yai bilang di pasar banyak ilmu, disuruh belas kasih sama Yai. Kemudian saya tadi kasihan sama penjual sayur yang sayurnya kuning-kuning tadi, terus saya beli. Terus setelah saya kasihan pada orang yang jual sayur itu, saya dikasihani oleh Pak Haji tadi, dikasih terong satu sak. Oh, nah saya pahami, orang yang belas kasih kepada sesama ini juga dibelas kasih oleh sesama, oleh Allah. Nah, dan ilmu itu ndak saya lupa sampai sekarang kejadian itu. Dan saya yakin, betul-betul yakin, kalau kita berbuat baik kepada sesama, pasti Allah akan meridhoi, akan menambah rezeki kita. Nah, itu salah satu ilmu yang saya peroleh dari pasar, petunjuk dari guru saya tadi itu tadi. Dan ilmu-ilmu seperti itu loh, Mas, yang tidak ada di kitab itu. Kalau kita tidak praktek langsung di lapangan, tidak akan ketemu. Kita cuma bisanya baca kitab aja. Makanya kalau siirannya Gus Dur itu, gur ison dongeng, nulis lan moco, tapi tidak memahami intinya. Kalau tidak praktek. Itu juga dari ceritanya Gus yang memperkuat pernyataan bahwa ya tidak bolehlah membatasi kekuasaan. Tidak boleh, mencapai. Tidak boleh. Nah itu saja, saya kan dari pasar saja, dari transaksi jual beli itu aja kita dapat ilmu kok. Kalau kita memang sudah bisa merasakan mau mencari itu tadi, mau mencari rahasia yang dimaksud wejangan-wejangan dari sang guru itu tadi. Ya kembali lagi ya bersungguh-sungguh itu tadi, kembalinya di situ. Kalau apa yang diucapkan guru itu kita telaah betul-betul, kita terima betul-betul dan kita praktekkan, akan ada hasilnya. Tapi kalau hanya kita baca saja, tidak akan mengeluarkan hasil. Seperti hafal Quran itu, hafal Quran, hafal kitab apa saja. Ya ada hasilnya, cuma hafalan saja. Kalau tidak dilakukan, makanya kan di siiran leluhur itu kan biasanya dibuat pujian di musola, tombo ati ono limo wernane kan itu. Salah satunya kan itu maca Quran angen-angen sak maknane, membaca Quran di angan-angan maknanya diperdalam, dicari apa maksud dari ayat tersebut. Nah, tidak cukup kita cuma hafal Quran saja, tidak akan menjadikan hati kita bertambah dekat dengan Allah. Kalau apa kan yang sering saya lihat cuma buat bangga-banggaan saja. Oh ini lu anak saya hafal 30 juz. Tetapi kan rohani aja masih seperti itu. Sama orang tua juga masih sering jengkelin. Nah itu. Prakteknya yang enggak bisa. Kalau Qur'annya hafal bacaannya, tapi maksudnya isi dari Al-Quran itu enggak diperdalam, enggak didalami, enggak dijalankan. Ya enggak akan menghasilkan kerohanian yang maksimal. Tidak bisa ilmunya itu tidak bisa membawa kerohaniannya untuk bertambah takwa pada Allah. Enggak, justru dia berbangga diri dengan apa yang sudah dia bisa. Itu yang banyak saya lihat itu seperti itu. Berarti Gus, monggo Gus. Itu saja satu ayat kalau kita dalami isinya, ternyata
sangat luas sekali kalau kita sudah paham. Katakanlah tasbih itu tadi, kalau kita pahami isinya, kita cari terus ke dalam, dan akhirnya ketemu. Dan setelah ketemu, tersingkaplah apa rahasia-rahasia Allah. Kita paham dengan apa yang diciptakan Allah. Ternyata Allah menciptakan ini gunanya ini, seperti ini. Terus kenapa kita mau protes? Nah, bisa memahami seperti itu. Nah, kalau hanya dibaca saja nggak bisa, nggak bisa ketemu kandungan dari ayat tersebut, nggak ketemu.